Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 Teknik Pertanian Ruang 1 yang beranggotakan Silviana Yuan Arista, Muhammad Fahrul Rozi, Muhammad Akbar, dan M. Fajar Agimnastiar Syahputra. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami yang berjudul Fitrah Beragama Bagi Manusia, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Manusia lahir dalam keadaan fitrah. Manusia adalah makhluk yang berakal budi sebagai lawan binatang. Insamul kamil, sifat manusia. Dengan akal budinya, manusia mampu bekerja sama dan kemudian mewujudkan visi hidup mereka menjadi kenyataan. Tidak hanya akal budi manusia, juga adalah makhluk emosional. Mereka mampu merasa dan bertindak dengan berdasarkan perasaannya itu. Mereka juga mampu merasakan kasih kepada manusia, makhluk hidup, dan benda mati lainnya. Perpaduan antara akal budi, emosi, dan kerjasama menghasilkan peradaban manusia beserta segala kompleksitasnya. Menurut Al-Farabi, manusia terdiri dari dua unsur, yaitu satu unsur berasal dari alamul kholqi atau alam makhluk, satu unsur lainnya berasal dari alamul amr atau roh dan perintah Tuhan. Dari kedua unsur substansi di atas, maka yang paling esensial adalah substansi imater atau rohnya. Manusia memang terdiri atas jasad dan roh, tetapi hakikat dari kedua substansi itu adalah roh. Jasadnya hanyalah alat roh di alam nyata, eksistensinya di alam barzah. Manusia telah diberi karunia berupa alat-alat indrawi pada dirinya. Masing-masing alat itu saling berkaitan dan melengkapi dalam mencapai ilmu. Alat-alat tersebut adalah sebagai berikut: al-lams dan al-sum atau alat peraba dan alat pencium atau pembau, al-sam'u atau alat pendengaran, al-absar atau penglihatan, al-aql atau akal atau daya pikir, al-qalbu atau kalbu atau hati. Menurut Harun Nasution, dalam diskursus atau perbincangan, para filsuf ilsam manusia mempunyai bermacam-macam alat potensial dengan berbagai kemampuannya yang sangat unik. Menurut mereka, dalam diri manusia itu terdapat 3 macam jiwa, yaitu sebagai berikut. Pertama, jiwa tumbuh-tumbuhan atau al-nafs al-nabatiyah, yang mempunyai 3 daya, yaitu daya makan, daya tumbuh, dan daya pembiak. Kedua, jiwa binatang atau al-nafs hayawaniyah, yang memiliki 2 daya, yaitu daya penggerak dan daya pencerap. Daya penggerak bisa berbentuk nafsu serta amarah dan bisa berbentuk gerak tempat. Daya mencerap terdapat 2, yaitu daya mencerap dari luar melalui panca indera lahir yang terdiri dari penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan lidah, dan perasaan tubuh. Dan daya pencerap dari dalam melalui panca indera batin, yaitu meliputi indera bersama bertempat di bagian depan otak, indera penggambar juga bertempat di bagian depan otak, indera pereka yang bertempat di bagian tengah dari otak, indera penganggap juga bertempat di bagian tengah otak, dan indera pengingat yang bertempat di bagian belakang dari otak. Ketiga, jiwa manusia yang hanya mempunyai daya berpikir yang disebut dengan akal. Fitrah. Mengenai fitrah, makna fitrah sangat beragam dikarenakan sudut pandang pemaknanya berbeda-beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Secara etimologi, kata fitrah berasal dari bahasa Arab, yaitu fatroh atau fatoro, dari masdar fatron yang berarti belah atau pecah. Sementara definisi fitrah secara terminologi, terdapat berbagai pengertian dari beberapa tokoh. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Yasin Muhammad mendefinisikan fitrah adalah tabiat alami manusia. 2. Muhammad Arifin menjelaskan fitrah berarti kemampuan dasar atau potensi dasar manusia yang dibawa sejak lahir.
Fitrah merupakan potensi dasar manusia yang mengandung komponen psikologis yang satu sama lain saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi 1. Kemampuan dasar untuk beragama dan beribadah. 2. Kemampuan dasar berupa dorongan ingin tahu terhadap kebenaran. 3. Kemampuan dasar berupa daya-daya yang memungkinkan dirinya menjadi manusia yang mulia. Menurut Ibnu Ashur yang dikutip oleh Quraisy Shihab, fitrah adalah bentuk dan sistem yang diwujudkan Allah pada setiap makhluk. Fitrah pada manusia adalah sesuatu yang diciptakan Allah yang berkaitan dengan jasmani dan akalnya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu beragama merupakan fitrah manusia. Al-Quran merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai sumber pokok kehidupan yang di dalamnya terdapat petunjuk, undang-undang, serta prinsip-prinsip umum yang menyeluruh. Dalam surat Ar-Rum ayat 30 dijelaskan bahwa Islam adalah agama fitrah, dan juga dalam hadis dinyatakan bahwa semua anak yang lahir dalam keadaan fitrah tergantung kedua orang tuanya yang akan menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dengan melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan fitrah, menemukan macam-macam fitrah, yaitu pertama, bahwa fitrah manusia terbagi menjadi 3, yaitu 1. Fitrah beragama, 2. Fitrah suci, 3. Fitrah intelektual atau akliyah. Kedua, adapun faktor yang menyebabkan manusia berpaling dari fitrahnya adalah 1. Tidak memahami perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak menggunakan akal dengan baik. Ketiga, cara memelihara fitrah manusia yaitu dengan cara 1. Kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Penyucian jiwa atau tazkiyah an-nafs. 3. Menggunakan akal dengan baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.